1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Untuk semangat lagi, jika ibu katakan tepuk 1, silakan tepuknya sekali ya. Tepuk 2, 2 kali. Tepuk 3, 3 kali. Tepuk 4, 4 kali. Dan tepuk 5, 5 kali. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap berada. Oke, terima kasih ya. Semuanya sudah menunjukkan wajah ceria untuk pagi ini ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita untuk hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagi dari kita, silakan untuk memimpin doa salah satu. Oke, silakan berdiri ya. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kehadiran kami Bapa atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang masih kami terima hingga sampai pada saat ini. Pada saat ini Bapa, kami memulai proses belajar mengajar kami, Engkau yang memberkati kegiatan kami Bapa. Begitu juga dengan guru-guru kami dengan kesabaran atas pimpinan kami Bapa. Banyak dosa yang akan terbuat menghapuskannya Bapa. Terima kasih Bapa, amin. Oke, terima kasih telah memimpin doa kita untuk pagi ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi juga, kita baru ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Yang mana lagu wajib nasional ini kita nyanyikan menunjukkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air kita kan? Oke, satu orang untuk memimpin lagu kita pagi ini. Oke, silakan maju. Diharapkan semuanya bernyanyi ya. Silakan berdiri semua. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah, terima kasih telah menyanyikan lagu ini dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, oke, kita mulai ya. Di sini Ibu ingin menyampaikan kompetensi inti, yaitu kompetensi yang akan kita capai dalam setiap pembelajaran. Kompetensi itu ada 4. Yang pertama itu K1, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Jadi sini adalah sikap spiritual ya. Kemudian K2 ini menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, dan kerjasama. Di sini sikap sosial, bagaimana bekerja sama di dalam kelompok misalnya. Kemudian K3 memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Ini adalah kompetensi pengetahuanmu bersama atau tidak setelah mempelajari pelajaran untuk hari ini. Kemudian K4 mengolah, menalar, dan menyaji. Inilah dia, setelah kita nanti melakukan kelompok, kita akan menyaji, menganalisis satu masalah, kemudian kita presentasikan ke depan. Jadi di sini ada 4 kompetensi yang akan kita capai nanti ya. Oke, mengerti info yang 4 ini ya. Kemudian ini materi pokok kita untuk hari ini, pertemuan kita hari ini, yaitu mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Sebenarnya ada 4 bidang nanti, ada 4 bidang, tapi untuk pelajaran kita hari ini ada 2 bidang nanti yang kita pelajari, yaitu bidang politik hukum dan ekonomi. Kemudian dengan kompetensi
menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian dengan tujuan pembelajaran melalui diskusi dalam kelompok, peserta didik dapat menyajikan tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan baik. Jadi di sini kita mempelajari kembali Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, tapi lebih ke penerapannya, perwujudannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mengerti ya? Yang ketiga ini ya, kompetensi, materi pokok, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Oke, lanjut. Nah, ini nanti materi kita untuk hari ini. Tapi sebelum kita mulai materi kita, Ibu ingin bertanya kembali mengenai materi kita pada pertemuan kita yang sebelumnya. Ada nggak yang masih ingat? Siapa? Yang tangannya? Oke, silakan berdiri anak. Teman kita ingin menyampaikan materi kita minggu yang lalu. Oke, silakan. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila hadir sebagai ideologi negara Indonesia melalui proses musyawarah dan berbagai golongan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Sebagai ideologi terbuka di era reformasi, mengungkapkan Pancasila tidak kaku dan tidak tertutup, akan tetapi reformatif, dinamis dan terbuka. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Yang lalu mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ada lagi yang mau menambahi? Yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Masih ada? Oke, silakan berdiri. Mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan dalam Pancasila mengandung nilai yaitu 1. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima nilai Pancasila. 2. Nilai instrumental. 3. Nilai praksis. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu 1. Dimensi idealisme, 2. Dimensi normatif, 3. Dimensi realitas. Oke, dari si Melania ada katanya 3 nilai, iya kan? Dan 3 dimensi dari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Oke, tangan teman kita. Oke, ada kayaknya satu orang lagi, ibu ingin satu orang lagi menyampaikan. Oke, silakan berdiri. Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu Pancasila bisa mendirikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Dengan kata lain, Pancasila bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dengan masyarakat yang sering mengalami perubahan. Oke, tepuk tangan untuk dari penyampaian teman kita tadi, kalau Pancasila itu mempunyai peran yang sangat penting kan? Ya kan? Nilai-nilai dalam Pancasila itu senantiasa bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Oke? Jadi di sini nanti kita lebih ke perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, terus di sini bidang politik hukum dan bidang ekonomi. Oke, kita mulai. Oke, di sini ada nilai-nilai dari Pancasila. Ada berapa? 5. Ada berapa? 5. Ada 5 kan? Yaitu Oke, kelompok 1. Sila dari yang pertama nilai apa? Kelompok 5. Ini kelompok 5 ya? Oke, kelompok 5. Nilai dari sila pertama apa? nilai Tuhan, Oke, kelompok 4. Nilai dari sila kedua? Kemanusiaan. Kelompok 1. Nilai dari sila ketiga? nilai persatuan, Oke, kelompok 2. Sila keempat? kerakyatan, Dan kelompok 3. Sila dari sila kelima? Nilai keadilan. Masing-masing sudah tahu ya? Sudah tahu ya mengenai ini ya? Sila pertama mengenai apa? Sila kedua sudah ya? Oke? Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Oke, silakan baca Christopher.
1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam beberapa hal seperti A. Lambang negara. Indonesia memiliki lambang negara seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Lembaga-lembaga ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai Pancasila. B. Hak asasi manusia. Indonesia sangat menghargai hak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau keseimbangan hak dan kewajiban. Oke, di sini perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum ada 3 nanti. Tapi yang pertama itu adalah apa? Lembaga negara. Kata lembaga negara ini sudah sering kita dengarkan, ya kan? Ya kan? Mengenai lembaga negara. Ketika kamu mendengarkan kata lembaga negara, apa yang kamu ingat? Ada apa? DPR, ya kan? Apa lagi? DPR, Presiden, Mengenai lembaga negara ini ada 3 jenis lembaga kekuasaan di Indonesia kan? Ada kan? Masih ingat? Masih ingat? Lembaga negara ini terbagi menjadi 3 kan? Apa yang pertama? Lembaga eksekutif. Yang kedua yudikatif. Legislatif dan ketiga yudikatif. Apa tadi yang pertama? Eksekutif. Yang kedua legislatif. Yang ketiga yudikatif. Coba sebelum kamu ulangi Putri, apa yang pertama? Lembaga eksekutif, Yang kedua lembaga legislatif, dan yang ketiga? lembaga yudikatif. Aduh, ternyata sudah lupa kalian semua ya. Mengenai lembaga negara ada 3 jenis ya kan? Iya kan? Sama-sama dulu kita ucapkan. Yang pertama apa? Lembaga eksekutif. Yang kedua Legislatif. yang ketiga Yudikatif. Oke, di sini di bidang politik dan hukum membahas mengenai lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga negara seperti MPR. Apa itu kepanjangan MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian DPR apa kepanjangannya? Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden tidak kaya ya. Kemudian MA apa? Mahkamah Agung. MK? Mahkamah Konstitusi. KY? Komisi Judisial. Dan BPK apa? Badan Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan. Jangan lupa lembaga-lembaga negara ini ya. Jangan lupa ya. Oke, lihat ini ya. Oke, lembaga-lembaga ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi lembaga-lembaga ini mereka itu menjalankan tugas dan wewenangnya itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada peraturan di sini kan yang harus mereka laksanakan. Nah, kemudian yang kedua itu hak asasi manusia. Apa itu hak? Apa itu hak? Segala sesuatu yang harus kita terima. Mengenai hak asasi manusia berarti ada hak-hak kodrat dalam setiap diri manusia. Misalnya hak untuk apa? Pendidikan. Yang paling utama hak untuk hidup. Iya kan? Hak untuk hidup. Kemudian apa lagi? Tempat tinggal. Memberikan pendapat. Apa lagi? Kalau kita di sini, hak untuk apanya kita? Hak untuk mendapatkan pendidikan. Adalah salah satu contoh dari hak asasi manusia. Yang kedua itu kedudukannya mengenai hak asasi manusia. Indonesia sangat menghargai HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jangan kita hanya menuntut hak saja, tapi kewajiban tidak kita. Iya kan? Betul nggak? Keduanya harus bagaimana? Seimbang. Jangan ada yang terlalu tinggi, ada yang rendah, ya kan? Oke, apa contoh hakmu di sekolah ini? Nah, selain itu apa lagi? Mendapatkan nilai. Mendapatkan fasilitas sekolah, iya kan? Iya kan? Apa kewajibanmu? Menghormati guru. Menaati tata tertib sekolah, iya kan? Apa contoh
Pakaian yang rapi, lengkap ya kan? Kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Jangan terlambat lagi. Siapa di sini sering terlambat? Ada? Alberto. Kemudian siapa yang paling sering absen di sini? Nggak ada kabar, ya kan? Tanpa keterangan, nggak ada kabar. Ada di kelas seperti ini? Tidak ada. Berarti kalian baik-baik dan pintar ya kan? Betul ya itu? Betul betul. Nah, saya harapkan dan kami harapkan semua di sini kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh dengan baik. Taat jelas tata tertib di sekolah. Ya Rangga? Kenapa Mas Rangga? Oke, ini ada struktur dari lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Undang-undang dasar kita udah berapa kali amandemen? Udah berapa kali amandemen? 4 kali kan? Nah, sebentar ini lagi ya perubahan dari lembaga negara kita. Coba diperhatikan dulu sebelum dari amandemen. Yang paling tinggi itu siapa? MPR. Nah sini diperhatikan dulu ya. Di sini sebelum amandemen, MPR dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu memiliki kedudukan yang bagaimana? Sama kedudukannya kan? Yang mana di bawah MPR itu ada siapa? Apa perbedaan ini dengan ini? Sebelum dan sesudah. Apa perbedaan? Yang pertama apa? Apa perbedaannya? Kita tengok dulu mulai dari yang paling atas. Sama enggak? Ya kan? Apa yang bilang? Di sini kedudukan MPR dengan Undang-Undang Dasar itu tidak sama. Dan inilah yang seharusnya harus lebih tinggi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian bawahnya ada siapa? MPR. Nah, dalam MPR itu ada 2 yaitu DPR dan DPD. Kemudian ada BPK. Ada presiden bersama wakil presiden dan MA bersama MK dan KP. Ada yang bertambah tidak atau yang berkurang? Apa yang berkurang? Dewan Perwakilan Rakyat. Ini hilangkan? Ini hilangkan? Apa kepanjangan ini? Dewan Pertimbangan Agung. Oke, ingat ya. Ini adalah DPA, Dewan Pertimbangan Agung, yang mana pada masanya dia itu memiliki tugas untuk memberikan nasihat kepada presiden. Ini dihilangkan. Bergantilah dia. Di sini. Apa yang bertambah di sini? Apa yang bertambah? Apakah hanya KI saja? Oke, bisa ya? Di sini bukan DPA lagi yang berperan untuk memberikan nasihat kepada presiden, tapi muncul di sini nanti menteri untuk membantu presiden. Menteri itu bertugas untuk membantu presiden. Dia hanya bertanggung jawab kepada presiden. Oke, mengerti mengenai ini ya? Jenengnya ya? Mengerti ya mengenai strukturnya ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Leo? Tidak. Mengerti ini? Mengerti? Apa tadi DPA Leo? Apa perbedaan dari sebelum dan sesudah? Coba sebutkan satu. Sebelumnya belum ada MK. Coba dibuatkan suaranya. Sebelumnya belum ada MK dan KY. Sebelumnya tidak ada MK dan KY. Setelah itu ada apa? Setelah amandemen ada MK dan KY. Kemudian perbedaan kedua apa? Sumaria? Apa perbedaan kedua? MPR tidak sejajar. Dari ini, dari strukturnya. MPR, iya, kedudukan dari MPR. sebelum itu sama kedudukan dari MPR dan undang-undang. Itulah penyalahannya. Harus lebih tinggi undang-undang ya kan? Jangan disamakan kedudukan. Oke, mengerti ya mengenai ini ya, strukturnya ya? Mengerti? Oke, biar kita lanjut. Yang ketiga, baca
demokrasi Indonesia. Kemajuan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Oke, mengenai yang ketiga itu adalah sistem demokrasi Indonesia. Kata demokrasi, sudah pernah kita dengar kan? Ya kan? Apa itu demokrasi? Suara rakyat. Apa itu demokrasi? Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, sama-sama dulu kita ucapkan. Apa itu demokrasi? Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kenapa ragu mengucapkannya? Sama-sama dulu kita ucapkan dengan suara yang lebih kuat. Apa itu demokrasi? Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apa maksudnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat? Bahwa pemerintahan itu bagaimana? Dijalankan oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, dan bekerja untuk rakyat. Itulah demokrasi di Indonesia. Di sini dikatakan perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Apa itu musyawarah mufakat? Musyawarah mufakat itu bagaimana? Pengambilan keputusan secara Diskusi. Hah? Proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Ada proses mencapai kesepakatan bersama. Misalkan satu diskusi ya kan? Kita membicarakan misalkan A. Sama-sama kita membicarakannya dan kita harus mencapai solusi yang bersama pula ya kan? Harus mencapai kesepakatan bersama. Jangan ada satu orang yang tidak setuju misalnya, ya kan? Itulah dia musyawarah mufakat dan ada kekeluargaan. Oke, bisa ini ya? Bisa ya? Oke, perhatikan dulu gambar di depan. Gambar apa yang kamu dapat lihat, Rangga? Apa Rangga? Gambar yang satu gambar yang bisa kamu lihat, Rangga? Apa itu? Prabowo, kampanye. Ya saya tanya Rangga. Kampanye kan? Kemudian Leo, apa gambar yang bisa kamu lihat? Kampanye juga. Tidak ada yang lain. Prabowo. Kenapa Prabowo? Oke, ada di sini gambarnya kan? Ada gambarnya di sini kan? Nah, inilah dia proses dari demokrasi ya kan? Ada kampanye ya kan? Kemudian ini apa? Ini gambar apa? Ada partai politik ya kan? Ya kan? Partai politik pendukung dari calon ya kan? Kemudian masih ada yang lain? Yang mana? Apa ini? Kampanye Suatu upaya di bidang politik untuk merusak. Satu orang mengangkat tangannya. Apa ini maksudnya? Kayak stop. Oke, lanjut. Dilarang kampanye. Dilarang kampanye negara. Jangan kita bagaimana menjelek-jelekkan calon yang lain, ya kan? Misalkan ada 2 calon. Datang calon A dijelek-jelekkan calon B, atau sebaliknya datang calon B dijelek-jelekkan. Nah, kita harus melakukan kampanye secara apa? Secara apa? Secara apanya? Secara coba lah. Secara aman ya kan, tanpa menjelekkan calon yang lain. Oke? Itu juga misalkan kalau di sekolah ada pemilihan ketua OSIS, ya kan? Calon ketua OSIS kita kemarin ada berapa? 4. Ada 4. Bagaimana prosesnya pemilihannya? Kita pilih secara langsung kan? Ya. Kita di kelas ini memilih semua kan? Ya. Nah, tidak langsung dipilih sama siapa? Sama pihak sekolah. Itulah tandanya kalau kita sudah melakukan demokrasi dengan baik ya kan? Sebelumnya calon ini melakukan kampanye atau tidak? Di kampanye mereka menyampaikan apa? Visi ya kan? Visi misi dan tujuan mereka jika mereka terpilih menjadi ketua OSIS. Yang mana visi misi ini harus mereka bagaimana? Dengan baik ya kan?
Oke, itulah contohnya. Oke, selanjutnya ini dia. Oke, silahkan baca nomor 1 Rehan. Pelaksanaan yaitu ada presiden DPR, wali kota, bupati, kepala desa, mestinya panjang dulu dan berapa kali sudah pemilu. Oke, masih ingat nggak asas pemilu? Atau kalian pernah dengar nggak? Apa itu kira-kira asas pemilu? Nanti kita lihat ya. Oke, lanjut nomor 2 Juliana. Ada kampanye pengusulan massa untuk sosialisasi program dan visi misi. Oke, ada kampanye. Kampanye itu apa? Kampanye itu apa? Itu di depan. Apa itu kampanye? Pengumpulan massa untuk sosialisasi program dan visi misi. Oke, pengumpulan massa untuk sosialisasi program dan visi misi. Yang ketiga, Putri. Saling menghargai pilihan masing-masing. Setiap pemimpin sudah ada yang sempurna dan pasti masing-masing memiliki politik dan program. Nah, kelebihan dan kekurangan masing-masing pemimpin, tidak ada yang sempurna dan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu kita harus saling menghargai pilihan masing-masing. Selanjutnya, Agustin. Oh, Melani. Stop kampanye yang saling menjadikan dalam fitnah dan caci maki. Jangan ada caci maki ya kan? Di antara siapa? Di antara calon ya kan? Kemudian lanjut, Kristin. Mendirikan partai politik dan atau menjadi pengurus dan anggota partai politik. Partai politik itu penting nggak dalam suatu demokrasi? Penting nggak? Apa fungsi mereka? Apa fungsinya? Makanya ini penting. Apa contoh partai politik yang kalian tahu? Partai Nasdem. Apa lagi? PDI Perjuangan ya kan? Banteng Apa Merah. lagi? Perindo. Apa lagi? Banteng Merah. Demokrat ya kan? Apa yang fungsi mereka ini? Menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Ada partisipasi politik, ya kan? Pengumpulan suara, ya kan? Oke, mengerti ya? Perwujudan Pancasila di bidang politik ini nanti ya. Pelaksanaan pemilu, kemudian ada kampanye, saling menghargai, stop black campaign, dan mendirikan partai politik. Oke, ini dia asas dari pemilu. Disingkat dia menjadi luber jurdil. Luber dan jurdil. Apa itu luber dan jurdil? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oke, yang pertama baca Priyanjo. Satu, langsung pemilih memberikan suaranya tanpa perantara. Di sini tahu ya artinya ya. Berarti kita memilih secara langsung. Misalkan si Elon, dia langsung memilih kan calon yang ingin dia pilih kan? Nggak bisa diwakilkan sama si Sania kan? Kita semua itu harus memilih secara langsung. Tidak bisa diwakilkan oleh keluarga atau teman kita. Kemudian yang kedua, Edward. Dan akan memilih syarat. Umum berarti siapa saja bisa memilih kan? Asalkan memilih apa? Memiliki Persyaratan. Berapa kira-kira umumnya? 17 ke atas. 17 atau 18? 17. Oke. 17 tahun ke atas itu sudah bisa memilih ya kan? Jadi siapapun itu memiliki hak untuk memilih calon ya kan? Kemudian yang ketiga, asal bebas pemilih menentukan pilihan tanpa paksaan. kita memilih tanpa ada paksaan. Orang doi aja tanya kamu pernah nggak kalian lihat kita dipaksa untuk memilih calon A? Pernah. Pernah.
Tidak ikut. Kemungkinan pernah kan? Tapi itu baik atau tidak? Tidak. Itu sudah menyalahi yang ketiga ini kan? Kita harus memiliki kebebasan untuk memilih siapapun yang menurut kita yang paling baik, ya kan? Tidak bisa kita dipaksa oleh orang lain. Kemudian yang keempat, Maria. Pilihan pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh siapa? Siapa di antara kita yang pernah melihat proses pemilihan? Siapa yang pernah melihat? Melihat saja dulu. Nah, apakah kita terang-terangan memilih di situ? Ada prosesnya kan? Kita masuk dulu ya kan? Kemudian kita dikasih kertas ya kan? Saat kita memilih bagaimana? Ada sekat-sekatnya kan? Nah, habis itu kita ngapain lagi? Memasukkan ke kotak suara. Jadi siapa pemilu tidak tahu siapa yang kita pilih. Ya kan, Febri? Ya kan? Kemudian yang kelima, Febri? Semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus jujur. Harus jujur. Kemudian yang keenam, Ramos? Adil, semua pihak yang terlibat dalam pemilu diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan. Udah mengerti yang keenam ya? Mengerti yang keenam ya? Bisa ya? Firman? Bisa ya? Oke, biar kita lanjut. Ada pertanyaan dari sini. Ini ada namanya asas pemilu. Oke, diingatin ya. Yang ada 6 asas pemilu. Disingkat dia apa? Disingkat dia apa? Apa itu berjurdil? Langsung, bebas, jujur dan adil. Oke, ini baca dulu. Alberto. Nilai Pancasila bilang politik, pelaksanaan prinsip demokrasi di sekolah, siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan kepala sekolah. Oke, di sini pelaksanaan demokrasi di sekolah ada 3 ya kan? Ada 3 kan? Yang pertama itu siswa dengan siswa. Yang kedua Siswa dengan guru. Tahu masing-masing contohnya? Tahu masing-masing contohnya? Tahu masing-masing contohnya? Nah, kita lihat dulu apakah ini sudah kita lakukan di sekolah kita atau belum. Oke, kita mulai dari yang pertama. Oke, Juliana. Siswa dan mahasiswa. 1. Pemilihan ketua OSIS. Untuk pelaksanaannya berupa siswa memberikan suaranya dalam pemilihan ketua OSIS secara terbuka. Itu dicapai mufakat, yaitu terpilihnya ketua OSIS yang menurut mereka baik. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, maka dapat melatih siswa untuk saling bertoleransi antara satu dengan yang lain dalam bentuk bermusyawarah untuk mufakat. Oke, ini yang pertama ya. Demokrasi antara siswa dengan siswa. Pemilihan ketua OSIS. Kita memilih siapa? Kalian memilih siapa? Siswa kan? Siswa kan yang kalian pilih kan? Iya kan? Kemudian yang kedua. Oke, baca. Amsal. Pembagian tugas piket yang merata. Siswa bermusyawarah untuk mendapat bagian dalam pembagian tugas piket agar semua siswa dapat bekerja bekerjasama dengan baik dalam menciptakan kebersihan kelas. Dengan demikian, maka siswa telah berlatih menyelesaikan perselisihan dengan memilih anggota piket dengan cara yang damai, yaitu berunding bersama. Oke, ini contoh yang kedua. Pembagian tugas piket yang merata. Pembagian tugas piket ini kalian pilih masing-masing atau bagaimana? Dipilih bersama dengan wali kelas, ya kan? Disepakati bersama dengan wali kelas. Kita tidak bisa sesuka hati, ya kan? Saya ingin dengan si ini saja.
Mentang-mentang bagaimana? Dia teman dekatnya ya kan? Atau dilihat temannya yang paling rajin. Aku maunya satu pikirlah sama si ini katanya. Biar apa? Biar bisa datang apa dia? Biar bisa tenang-tenang dia ya kan? Besoknya dia datang apa? Lama lihat dia datang ya kan? Udahnya aku kok si Juliana, ngapain saya datang cepat ya kan? Inilah dia pembagian tugas pikir yang merata. Harus ada kesepakatan dalam setiap anggota dengan berunding bersama. Kemudian yang ketiga si Bram. Tidak hadir di sekolah tepat waktu. Siswa yang berangkat ke sekolah tepat waktu memiliki kecenderungan siswa tersebut mempunyai motivasi yang tinggi dalam meraih prestasi. Seperti itu berarti kedisiplinan yang sangat berguna dalam kehidupan berdemokrasi. Oke, yang ketiga ini hadir di sekolah tepat waktu. Dari antara kita, udahkah kita datang ke sekolah dengan tepat waktu? Sudah kan? Itu gambar apa? Coba gambar yang pertama apa? Masuk sekolah kan? Dari sini duluan kan? Iya kan? Iya kan? Atau dari sini duluan? Dari sekolah duluan? Dari mana duluan? Bangun tidur. Kita semua di sini udah bangun jam berapa? Jam 5. Ada yang bangun jam 5, ada yang bangun jam 6, dan ada yang bangun jam 7, ya kan? Tidak. Makanya budak-budak tidak datang ke sekolah, ya kan? Ya kan? Oke, yang pertama itu harus bangun pagi tepat waktu, ya kan? Kemudian berangkat ke sekolah. Habis itu sampai di sekolah, mengikuti pembelajaran, ya kan? Itu yang kita lakukan setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi antara 1, 2, dan 3 tadi, udahkah kita lakukan? Nah, yang pertama dulu, pemilihan ketua OSIS sudah? Yang kedua, pembagian acara rata? Sudah. Dan apakah sudah dilakukan dengan baik pikirnya? Tidak ada lagi di sini apa kan? Taruh besok ini nama badannya? Tidak ada lagi kan? Ini tak pernah nyapu bu, gitu kan? Terus aku nyapu. Jangan ada kami dengarkan aduan seperti itu ya. Ya, akan lanjut kok. Ini yang kedua, ingat tugas-tugasnya ya. Pembagian tugas piket. Yang ketiga hadir di sekolah tepat waktu. Datanglah ke sekolah dengan tepat waktu supaya apa? Supaya guru-guru kami tidak marah, ya kan? Ya kan? Karena itu ya kalian tidak kan? Untuk melatih disiplin, ya kan? Ya kan? Hadir di sekolah itu melatih disiplin kita masing-masing, ya kan? Supaya nanti besarnya bagaimana? Setelah besar kita bagaimana? Sudah terbiasa disiplin. Dan bisa kita juga apa? Menghargai waktu, ya kan? Kemudian ini yang kedua, sesuai dengan guru. Oke, baca Ignatius. Siswa dengan guru. 1. Komunikasi yang baik dengan guru. Proses pelajaran akan efektif jika komunikasi dan interaksi antar guru dengan siswa terjadi secara intensif. Guru dapat merancang model-model pembelajaran sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Guru mempunyai peran ganda dan sangat strategis dalam kaitan dengan kebutuhan siswa. Peran dimaksud adalah guru sebagai guru, guru sebagai orang tua, dan guru sebagai pejabat pelajar. Oke, mengerti ini? Komunikasi dengan guru. Bagaimana komunikasi yang diharapkan? Ibu mau tanya dulu di sini kira-kira kita semua di sini. Apakah komunikasi kita semua di sini dengan guru sudah baik? Sudah? Yakin? Sudahkah kalian anggap guru di sini sebagai orang tua kalian? Yang pertama itu di sini dikatakan guru sebagai guru. Guru itu adalah pendidik, ya kan? Ya kan? Yang harus kalian patuhi juga kan? Kemudian di sini dikatakan guru sebagai orang tua. Sebagai orang tua kira-kira bagaimana kita sikap kita? Bagaimana ya? Menghormati? Atau ada di sini yang masih mau melawan? Kalau ada di sini yang berani melawan
Berarti kalian tidak menganggap kalau guru itu sebagai tua dan guru sebagai sejawat belajar. Ketika kita tidak tahu, kita bisa bertanya kepada guru, ya kan? Ketika kita ada masalah kita di sekolah misalnya dengan teman kita, bagaimana? Nggak salah kan kita menyampaikan kepada guru kan? Ya kan? Atau ada di sini yang punya masalah, tapi dipendam, dia tidak mau dia mengatakan kepada guru, tapi bisa sampai aduan kepada orang tua. Terakhirnya datanglah orang tua kepada guru, datang ke sekolah, ya kan? Guru tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba datang orang tua ke sekolah, ya kan? Ada baiknya bagaimana kita terlebih dahulu? Guru dulu kan? Itu terjadi di sekolah dan itu harus harus pertama sekali guru yang tahu, baru kita bekerjasama dengan orang tua untuk mencapai apa? Solusi, ya kan? Itulah dia komunikasi yang baik dengan guru. Kemudian ini baca dulu kan? 2. Memberi usul, saran, dan pesan kepada pihak sekolah. Siswa merupakan salah satu bagian vital dalam sekolah. Oleh karena itu, siswa turut serta dalam menyampaikan aspirasi dan kegiatan bersuara dengan baik pihak sekolah untuk membentuk kesepakatan agar sekolah memenuhi tujuan dan target yang diharapkan siswa dengan guru maupun pihak yang terkait dengan. Oke, di sini kita memberikan usul, saran, dan pesan kepada pihak sekolah. Melalui apa kita sampaikan usul itu? Melalui apa? Kita kan ada OSIS kan? Nah, kita bisa menyampaikan usul saran kepada sekolah melalui OSIS. Melalui rapat OSIS. Dalam rapat OSIS itu ada guru kan? Ada Bu. Guru bersama OSIS itu melakukan rapat untuk mencapai kesepakatan bersama jika ada usul, ya kan? Kami maunya sekolah seperti ini lah Pak, Ibu, ya kan? Ya kan? Itulah dia memberikan usul, saran, dan pesan kepada pihak sekolah. Kemudian ini yang ketiga. Ya? 3. Rapat dilakukan sekolah. Siswa turut serta dalam membahas kegiatan lomba-lomba dan karnaval demi mencapai kesepakatan antara siswa dengan guru agar terlaksananya kegiatan dalam sekolah. Oke, di sini ada rapat ulang tahun sekolah. Sebelumnya nggak pernah kita melakukan kan? Tapi ada kan peraturan yang lain kan? Misalnya apa? Harus dilaksanakan kan? Ya kan? Apalagi? Natal. Itu antara siapa? Guru dan Guru. Orang tua terlibat nggak? Iya. Terlibat juga kan? Nah, guru, orang tua, dan bersama siswa. Kita di sini melakukan kegiatan lomba-lomba dan karnaval demi mencapai kesepakatan antara siswa dengan guru terlaksananya kegiatan dalam sekolah. Sudah terlaksana kan? Sudah kan? Oke, kita lanjut. Perwujudan nilai Pancasila dalam bidang hukum. Oke, baca. Ayo. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang hukum terlibat antara lain pada pasal 27 ayat 1 dan pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi dan pemerintahan di bumi. Tidak Ada kecualinya. ada kecualinya. Oke, lanjut Julia. Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kemampuan, jaminan, keadilan, dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama di hadapan. Oke, di sini bahwa kita itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum kan? Ya kan? Bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Betulkah itu sudah terjadi? Sama enggak? Benar enggak kedudukan kita sama di hadapan hukum? Benar enggak? Benar enggak? Benar enggak? Tidak ada apa? Tidak ada apa? Pilih kasih, ya kan?
Mentang-mentang orang kaya tidak ada hukuman ketika dia melanggar hukum, ya kan? Mentang-mentang miskin bagaimana? Langsung dipenjara berapa tahun? Seumur hidup. Misalkan ada kemarin kan berita mencuri coklat seorang nenek-nenek, ya kan? Langsung apa dia? Langsung dijatuhi hukuman, ya kan? Coklat. Oke, misalkan adalah korupsi, bagaimana dia? Bisa dipenjara. Tapi habis itu bagaimana? Bisa bebas, ya kan? Ada uang, bisa bebas. Ada orang bisa bebas, kata sih? Oke, inilah dia. Ada gambar di sini kan? Ada gambar kan? Apa gambar yang pertama? Apa gambar yang bisa kita lihat di sana? Ada timbangan ke neraca, apa lagi? Patung. Ada balu, ya kan? Ada buku. Untuk apa ini? Mengetok. Mengatur. Tata juga dua. Tiga. Penjara seumur hidup. Iya, menjatuhi keputusan, ya kan? Sah, ya kan? Kemudian apa lagi? Apa lagi? Patung. Ini adalah gambar seorang dewi. Dewi keadilan, ya kan? Kenapa nggak lagi-lagi di kursi ini? Karena lagi-lagi sumber masalah kata si Rangga. Berarti lagi-lagi itu sumber masalah. Apa masalah yang dibuat? Dia pertama si Hawa bermasalah. Si Hawa menjatuhkan dosa si Adam. Lagi-lagi tidak peka. Kenapa? Kenapa lagi-lagi ada Dewi di sini? Kenapa lagi-lagi? Wanita itu bagaimana? Selalu benar. Walaupun salah yang dia apa? Yang di pengadilan itu, dalam perempuan yang dibilang itu benar gitu. Kenapa kira-kira? Ada yang dimaksudnya. Perempuan itu lebih tinggi kedudukannya? Tidak. Kenapa? Karena apa ini? Karena apa? Tengok dulu, cari dulu apa itu kira-kira. Kenapa? Perempuan. Kenapa gambar Dewi di sana? Kenapa enggak? Kenapa ya? Oh, enggak apa-apa itu. Kenapa ini enggak perempuan? Kenapa ini si Maria? Kenapa si Maria? Apa yang pertanyaan? Kenapa gambar Dewi di sini sebagai lambang dari ini kan? Dengar, ini kan gambar Dewi kan? Dia memegang timbangan neraca kan? Habis itu dia memegang apa artinya ini? Dewi ini menunjukkan apa? Karena seorang perempuan itu diyakini sebagai apa? Ada rasa kasih sayang. Berarti tidak ada kekerasan. Tidak ada kekerasan, kan? Udah, ya kan? Di sini dia menutup mata, ya kan? Apa artinya? Tidak memandang siapapun, tidak memihak, tidak memandang siapapun, ya kan? Kalau dia bersikap adil. Kemudian ini neraca sudah tahu kan? Seimbang. Mengambil keputusan dengan cara adil, seimbang, ya kan? Kemudian pegang ini. Pegang. Apa? Apa ini artinya? Keadilan. Mini basket. Yang salah tadi kan? Nah, menunjukkan kekuatan. Berarti menunjukkan kekuatan kan? Kekuatan hukum di sini maksudnya ya. Ini dia. Oke? Silakan dibaca dulu dalam hati sebentar. Semuanya. Dalam hati ya.
supaya tahu artinya apa. Sudah? Sudah ya? Sudah? Sudah? Oke, itulah dia ya. Oke, perwujudan nilai Pancasila bidang hukum di lingkungan sekolah. Ada 4 di sana kan? Ada 4 di sana kan? Apa di sana yang pertama, Christopher? Nilai Pancasila bidang hukum di lingkungan sekolah. Gambar pertama? Datang tepat waktu. Datang tepat Waktu. Ini harus dilakukan ya. Ini harus dilakukan ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Tertib saat pelajaran. Tertib saat Pelajaran. Nah, sekarang pertanyaan sama kita, sudahkah kalian lakukan ini? Belum. Kelompok 1 sudah? Sudah? Kenapa ragu-ragu menjawab? Sudah? Sudah. Janji? Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Kelompok 4? Nah, langsung jujur kelompok 4. Berarti mereka ini bagaimana? Belum mampu untuk melakukan ini, ya kan? Ya kan? Tapi diingatkan kita kembali, ya kan Febri? Diingatkan kita kembali kan? Tertiblah saat belajar, ya kan? Jangan berbicara kepada teman, jangan ganggu kawan, ya kan? Jangan sibuk sendiri, pegang sana, pegang sini, semua dipegangi, ya kan? Kemudian yang ketiga, apa Febri? Nomor ketiga? Saling menghormati saat berada di sekolah. Itu gambar apa Febri? Apa ini? Itu gambar apa itu? Salaman itu. Bersalaman. Biasanya kita bersalaman ketika apa? Ketika ada masalah, ya kan? Saya minta maaf, ya kan? Saya minta maaf, ya kan? Di sini siapa yang pernah di sini ketika berantem dengan kawannya, langsung dia minta maaf duluan. Walaupun dia salah, walaupun dia benar, dia duluan yang minta maaf. Siapa di sini yang pernah? Siapa yang pernah? Betulkah itu? Ya, angkat dulu tangannya tinggi. Angkat dulu tinggi tangannya itu. Semuanya perhatikan dulu orang-orangnya. Perhatikan dulu semuanya orang-orangnya. Berarti turun tangannya. Kalau ada misalkan suatu saat masalah dari antara orang yang angkat tangan ini, nah, kasih tahu ya. Kasih tahu ya. Kita di sini sudah berjanji, ya kan? Saling menghormati saat berada di sekolah. Tahu kan kata menghormati itu bagaimana kan? Tahu kan? Bukan seperti ini ya. Tahu kan personal. Pergi ke kamar mandi kayak gini juga nanti dia, ya kan? Apa dikira orang nanti bagaimana? Dikira orang bagaimana Leo? Hah? Yang kayak gini ya kan? Di sini maksudnya di sini menghormati. Hormatilah temanmu, hormatilah gurumu, ya kan? Ya kan? Jangan cuma dinyanyikan saja kan? Oke, gambar yang keempat. Apa ini Keksan? Membuang sampah pada Tempatnya. pada tempatnya. Tempatnya. Silahkan membuang sampah pada temannya. Berarti bagaimana? Dilepas namanya gitu. Berarti tempatnya itu sampah gitu. Silahkan seperti itu. Silahkanlah bertobat ya Rangga. Bertobatlah kembalilah ke jalan yang benar. Ya. Oke, ini ada 4 ya. Jadi ada 4 tugas kalian di sini yang harus kalian lakukan mulai dari besok.
Mulai besok lah dulu, hari ini mau sholat dulu ya. Jadi apa harus dilakukan? Dan kami harapkan ke depannya ini bisa kalian laksanakan di sekolah ini terutama ya. Oke. Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Oke, di sini gambar. Ada gambar di sini. Gambar apa ini? Pasar kan? Ya kan di pasar kan? Biasanya di pasar itu ada siapa? Ada penjual dan pembeli. Ada transaksi ekonomi di sana kan? Penjual itu ngapain dia untuk menjual? Untuk apa dia mendapatkan uang, memenuhi kebutuhan ya kan? Kemudian pembeli itu apa? Memenuhi kebutuhan supaya makan ya kan? Oke, inilah dia gambar yang pertama. Kemudian yang kedua, gambar apa ini? Jalan kan sekolah kita ini? Belum kan? Kenapa ini tidak ada? Hah? Karena kita tidak ada modal. Oke. Inilah contohnya dari koperasi sekolah. Menjual misalkan apa? Kebutuhan alat sekolah, ya kan? Menjual pulpen, pensil, ya kan? Ya kan anggotanya siapa saja? Siswa-siswi di sekolah itu yang menjadi anggotanya, ya kan? Ya kan? Ada nggak gunanya ini didirikan? Apa gunanya? Kita lebih mudah ya kan? Misalkan tidak ada pulpen saya, padahal sudah di luar sekolah, langsung membeli ke koperasi ya kan? Koperasi ada enggak? Ada kan? Nah, inilah dia contoh dari perwujudan nilai Pancasila ya. Oke, di sini. Ada video kita tonton bersama. Didengarkan nanti analisis dari kelompok ya. Analisis dari video-video yang di kelompok. Sistem perekonomian di Indonesia yang terdapat adalah sistem ekonomi yang dimulai oleh nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan operasional, sistem ekonomi yang berdasarkan nilai Pancasila dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33. Pada pasal 33 tersebut menyatakan beberapa hal, di antaranya: 1. Ekonomi Indonesia sebagai usaha bersama berdasarkan asas kebenekaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai barang ini orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Sumber air dan kekayaan alam yang terkandung dalam ini dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan keadilan, penguasaan lingkungan, keadilan, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesejahteraan ekonomi nasional. Sebagai milik sistem ekonomi, baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia seperti koperasi maupun sebagai inovasi yang dikembangkan selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam masyarakat saat ini sudah benar dan sudah memberi
kesalahan, terus terang, dan lain sebagainya. Semua yang dapat berguna tersebut dapat kita kerja sesuai dengan nilai Pancasila. Perwujudan nilai Pancasila. Oke, sampai di situ. Jadi bilang ekonomi saja nanti ya. Oke, kita langsung mengenai materi kita hari ini. Oke, itu langsung mengenai materi kita untuk hari ini. Selanjutnya, saya ingin bagi LKPD, yang mana LKPD ini nanti kalian diskusikan di dalam kelompok dan dikerjakan bersama di dalam kelompok. Ditambah dengan analisis tadi ya. Dan sampai nanti analisis ya dari video tadi ya. Pembicaraan dari Pancasila menang ekonomi. Oke, dan kelompok 1. Kelompok 2. 3. 4. Dan 5. Oke, dibaca dulu, kemudian diberikan analisisnya ya. Bagaimana pengalaman analisis ini? Bagaimana pengalaman kalian mengenai yang kalian baca itu? Kalian buat ya. Analisisnya buat kesimpulan dari sana. Dibaca dulu bersama. Terus yang ini ngapain? Dibaca dulu bersama ya. Kelompok 2. Langsung bergabungnya aja ya, mengingatnya kau kan ada. Aku di bawah jadi kerjaan ya. Ya, membakar kemajuan. Nah, di depan. Waktu kita 10 menit ya. Di belakang. Dibuat nama kelompoknya ya. Tadi kan videonya kan iya itu aja analisisnya dari video tadi. Perlukan nilai Pancasila bidang ekonomi. Dibuat nama kelompoknya, bertanya juga ini. Ini ngapain bekerja? Siapa yang beri pertanyaannya ya? Bisa ngomong di sini siapa yang putra?
Waktu kita 10 menit, jadi langsung dikerjakan. Iya, itu tadi. Pertanyaannya rendah. Pertanyaan yang lain. Kenapa kalian jadi kamera sama komputer? Ibu, selesai nih langsung pakai, langsung disimpan. Oke, bukunya bagus-bagus lagi. Aman kalau foto? Ada di sini sudah? 5 menit lagi ya. Amin.
Satu menit lagi. Udah? Oke? Ya, saya bekerja ada yang tugas memantau si Royani. Oke, kalau satu orang
Kelompok 4, nama dikenali. Ini mau istirahat ini. Oke, sudah biar maju ya. Biar maju nomor 1. Ayo. Kita sedikit sebentar ya. Sudah kan? Nomor 1 sudah ya? Nomor 2? 3 sudah? 4? Dan 5? Aman? Aman nomor 5? Bagaimana digabungnya nomor 4 ini? Ini yang paling banyak, ini yang paling lama. Alah, mesti disuruh. Oke, sudah ya? Oke, semuanya berdiri. Semuanya berdiri dulu. Jangan ada yang malu-malu ya. Yang di situ. Tunjukkan ekspresimu. Jangan firman. Jangan ada yang malu-malu. Tunjukkan ekspresimu. Semuanya harus bergerak. Ayo. Saat nyanyi. Ayo rekan. Lagi. Masih ada yang malu-malu sama surat-surat. Oke. Sekarang kita berikan waktu dan kesempatan kepada kelompok 1. Dipersilakan kepada sesama. Boleh silakan maju satu. Apa itu? Oke, silakan disapa dulu teman-temannya. Mari teman-teman. Kami dari kelompok
dari ilmu sosial ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja dan menawarkan ringkasan update masyarakat tertentu. Oke, itu dari kelompok 1. Hasil analisis Rehat adalah perwujudan Pancasila sebagai ekonomi adalah sebagai perwujudan nilai-nilai ekonomi perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, definisi berkeadilan, berkelanjutan, kewawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan pembangunan dan kesatuan ekonomi nasional. Oke, itulah dari kelompok 1. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, bagi yang ingin bertanya kepada kelompok 1 dipersilakan. Bagi yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Ayo siapa? Oke, silakan berdiri. Apa perwujudan dalam Pancasila dalam ekonomi? Perwujudan Pancasila sebagai ekonomi adalah sebagai berikut. Perwujudan nilai-nilai ekonomi perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oke, tepuk tanganmu. Oke, demikian dari kelompok 1. Dipersilakan dulu. Oke, silakan kelompok 2. Maju kelompok 2. Oke, sapa dulu teman-teman. Mantap, Bu. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sini kami akan Analisa mengenai refleksi Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun Partisipasi politik kaum muda dan harus etika politik kekinian. Untuk generasi dan keluarga sangat perlu melakukan etika politik Pancasila atau taksir terhadap Pancasila dan tahun 1945. Manakah tujuan bangsa dan depan? Etika salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi yang benar. Generasi muda hari ini adalah hermeneutika berlawan atas penindasan, kemiskinan, dan korupsi. Oke, lanjut. analisa mengenai video. Generasi muda hari ini harus membaca tidak akan harus memanusiakan kehidupan ekonomi tanpa kesejahteraan. Akan ada kesejahteraan ekonomi tidak akan ada Febri. dan tidak akan ada keadilan sosial tanpa penegakan hukum. Oke, itulah dari kelompok 2. Yang ingin bertanya kepada kelompok 2. Oke, silakan berdiri. Apakah arti dari pemurnian gerakan nilai-nilai Pancasila? Pemurnian dari Nilai Pancasila. nilai-nilai Pancasila. Kira-kira bagaimana artinya? Pemurnian pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Kau akan memurniakan? Hah? Bagaimana pelaksanaannya kalau bilang
berarti apa? Pelaksanaannya benar-benar ya kan? Benar-benar dilaksanakan di dalam masyarakat. Ditambah ya sama ditambahin satu undang. Apakah arti dari umumnya gerakan nilai-nilai Pancasila? Ayo aku berdua. Pancasila sebagai pedoman dan ideologi negara terus dibentuk dan diperkuat. Sedangkan nilai-nilai Pancasila harus bisa menjadi jiwa dan perilaku keseharian dalam bermasyarakat Indonesia. Di mana Indonesia sebagai negara maju harus bernegara dan bermasyarakat secara kolektif, kolegial, gotong royong dan kebersamaan serta saling asam, asi dan asli. Oke, bagaimana terus? Bisa ya? Oke, silakan tepuk tangan untuk Pak. Silakan dulu. Oke, masuk kelompok 3. Oke. Diperhatikan oleh teman ya. Oke, silakan bisa bantu kawannya. Selamat pagi semua. Oke, Kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan usaha bersama dengan asas kekeluargaan dan gotong royongan dari oleh dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Kegiatan ekonomi sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila berdasarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan 33. Oke, bagi yang ingin bertanya kepada kelompok 3. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Hermeneutika politik Pancasila atau tafsir Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 kemanakah tujuan bangsa ke depan, terutama saat menuju visi Indonesia Emas 2045 terdapat di 100 tahun Indonesia merdeka. Akankah merdeka sebenar-benarnya merdeka seperti yang diharapkan Bumi Kadir tahun ini? Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 4, yuk. Oke, disapa dulu kawannya. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan dari evolusi yang telah kami kumpulkan. Perkenalkan, nama saya Firman Sinaga. Nama saya dari analisis dari refleksi dari sebuah pemuda yang 94 tahun partisipasi politik kekinian. Generasi milenial harus bergerak peran politik di era milenial yang hanya tinggal di situasi teringat dan Indonesia yang dapat dikembangkan secara ideologi politik organisasi dengan konsep-konsep kemudian strategi yang kuat dan membangun Indonesia yang sesuai dengan seluruh nilai-nilai Pancasila. Pemuda Indonesia pasti memiliki generasi yang pintar dan kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dapat menghambat perkembangannya dan Indonesia. Oke, bagi yang ingin bertanya kepada kelompok 4. Oke, berdiri.
pedoman dan ideologi negara. Apa yang kita lakukan sebagai generasi muda untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi? Generasi muda Indonesia bergerak secara era milenial yang hadir dengan berkelanjutan budaya dan tujuan muda Indonesia akan mengembangkan secara dan membangun Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Puan. Maju Pak Polina. Royan. Oi. Bagi semuanya, Hasil analisis kami dan video yang diputar di layar proyektor adalah perwujudan Pancasila dalam bidang ekonomi. Wujudnya nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi adalah membangun ekonomi yang bergotong royong usaha. Pancasila memenuhi dalam segala aspek termasuk dalam ekonomi untuk sejahtera bersama. Contoh perwujudan Pancasila dalam bidang ekonomi adalah perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekebalan. Dua, nilai produk dalam negeri. Tiga, mendirikan usaha untuk mengurangi pengangguran. Empat, tidak bergoyang-goyang agar ekonomi terus berjalan dengan baik. Lima, membantu usaha kecil dan berpotensi membangun bangsa. Oke, bagi yang bertanya kepada kelompok 5. Oke, silakan. Pada saat kapan muncul generasi muda zaman reformasi politik, jelaskan. Pada saat kapan generasi muda politik? Setelah 24 tahun reformasi 1998, kita bisa lihat sudah banyak sekali pemuda kami di kepemimpinan nasional, baik bupati, wali kota, gubernur, dan presiden, serta DPR kabupaten kota, DPR provinsi, dan DPR RI. Lain lagi di bidang ekonomi, hukum, sosial, dan agama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, terima kasih bagi semua yang telah bekerja di dalam kelompok. Oke, sudah. Sekarang materi kita sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Dan sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu ingin dari antara kita untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Silakan bagi yang ingin menyampaikan kesimpulan. Oke, silakan berdiri. Kesimpulan di bidang politik, perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara atas Indonesia, demokrasi yang negara dikembangkan adalah demokrasi Pancasila. Pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada sistem ekonomi nasional yang berdasarkan Pancasila. Dalam bidang ekonomi yang dapat dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 37. Oke, pasal 33. Oke, tepuk tangan teman kita. Oke, silakan berdiri. Kesimpulan materi kita hari ini mengenai kewujudan bidang Pancasila dan berbagai bidang kehidupan. Satu, dalam bidang politik, kita nilai dalam bidang politik seperti pengembangan lembaga-lembaga negara sesuai zaman, sesuai demokrasi. Dalam bidang hukum, mewujudkan Pancasila di
hari ini yang ikut berpartisipasi. Semoga dari materi kita untuk hari ini kita bisa mengingat dan bisa melaksanakan semua hal-hal baik dari materi kita untuk hari ini ya. Ada perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik hukum dan ekonomi. Ada yang ingin bertanya mengenai materi kita untuk hari ini? Ada yang ingin bertanya? Oke, Maria, persilakan. Apa saja contoh nilai Pancasila di bidang hukum dan kehidupan sehari-hari? Oke, apa contoh dari Pancasila di bidang hukum? Ada dari antara kita yang ingin menjawab pertanyaan dari teman kita? Oke, silakan. Berdiri. Contoh-contoh nilai Pancasila di bidang hukum dalam kehidupan sehari-hari adalah pengembangan lembaga negara, pengembangan hak asasi manusia sesuai nilai-nilai Pancasila, pengembangan demokrasi Pancasila di Indonesia, dan pengembangan hukum berdasarkan Pancasila. Oke, pengembangan demokrasi di Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Silakan berdiri. Berikan contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Oke, contoh perwujudan nilai Pancasila bidang ekonomi. Ada yang ingin menjawab? Oke, silakan kita. 1. Mendirikan usaha untuk mengurangi pengangguran. 2. Tidak hidup berupaya agar ekonomi tersebut lebih baik. 3. Membantu usaha kecil dan berpotensi membangun bangsa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Itulah tadi mengenai perwujudan nilai Pancasila bidang politik dan hukum beserta contohnya, dan juga ada tadi di lingkungan sekolah kan? Semoga itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih untuk pembicaraan hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Udah Ibu. Udah.